Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit soal latihan ujian sekolah yang pertama. Dari pernyataan di atas yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah nih, kita cek satu-satu ya, mana nih yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ce, hei, malah ini. Sip. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pertanyaannya, itu kewenangan siapa sih melakukan uji terhadap undang-undang dasar? Ya, benar. Ini adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Memutus perselisihan tentang pemilu, betul. Itu juga adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Memutus pembubaran partai politik, sama. Itu juga kewenangan dari MK. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi, ini kewenangan dari Mahkamah Agung. Sedangkan memberhentikan presiden dan wakil presiden dari jabatannya, ini adalah kewenangan dari MPR. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Lanjut ke soal yang nomor berikutnya, nomor 2. Selain apa nih? Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, lembaga yang mengurusi masalah narkotika itu adalah BNN. Jadi jawabannya yang C. Gampang ya ini ya. Kalau Andri ini terkait dengan arsip nasional atau arsip negara. BKKBN ini ngurusi soal keluarga berencana. BMKG terkait dengan cuaca dan BIN adalah yang mengurusi terkait dengan masalah-masalah intelijen. Sampai sini bisa dipahami? Yuk, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita geser dikit. Sip. Soal nomor 3. Evan. Berdasarkan wacana tersebut, Evan telah memahami peranan Pancasila yang berfungsi sebagai. Nah, ingat, yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila atau peranan Pancasila itu hanya ada sebagai dasar negara, ideologi, dan kepribadian. Nah, kalau bicara soal dasar negara, maka peranan Pancasila berarti kaitannya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kalau berkaitan dengan sumber hukum, itu adalah dasar negara. Lalu, kalau berdasarkan ideologi, kaitannya dengan apa? Maka berkaitan dengan, ya, betul sekali. Pancasila sebagai ideologi berkaitan dengan sistem kenegaraan. Bagaimana negara mengilhami ataupun bagaimana Pancasila mengilhami sistem-sistem kenegaraan yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau berdasarkan kepribadian, maka Pancasila memiliki peran sebagai bagaimana watak dari siapa? Watak dari warga negaranya. Bagaimana Pancasila itu tercermin di dalam sebuah watak atau kepribadian dari warga negara Indonesia. Sehingga kalau bicara soal bagaimana si Evan ini yang rajin belajar, kemudian eh, apalagi nih senang menyempatkan diri untuk membaca buku, maka itu kaitannya peranan Pancasila yang berfungsi sebagai kepribadian. Selanjutnya yang nomor keempat kita baca. Sorry, sebentar. Wih. Sip, sebentar ya. Oke, kita lanjut kembali di soal nomor 4. Sip, mana nih? Wilayah laut pada informasi tersebut adalah, nah ini bicara soal bagaimana ada seorang nahkoda kapal yang nggak bisa menunjukkan dokumen sah karena dia memasuki perairan di Indonesia. Maka
Ini terkait dengan apa? Laut bebas, zona tambahan, landas kontinen, perairan Nusantara atau eh ya, ini pasti berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif. Karena apa? Ini udah bicara soal eksplorasi terhadap apa? Eksplorasi terhadap nilai-nilai ekonomi. Yang mana zona ekonomi eksklusif ini berapa mil? Yaitu 200 mil. Nah, selain zona ekonomi eksklusif, sebenarnya ada juga yang namanya laut teritorial. Apa itu laut teritorial? Kalau zona ekonomi eksklusif ini bicara soal eksplorasi ekonomi, kalau laut teritorial karena ini bicara soal teritorial, maka ini bicara soal wilayah. Berapa mil? Wilayah itu adalah jaraknya 12 mil. Yang mana ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam deklarasi Juanda. Oke. Semoga ini jadi tambahan. Kita sedikit hapus ya, sorry ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, apabila ada orang asing ingin berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia harus melakukan permohonan, yaitu dengan naturalisasi. Mana yang memenuhi syarat sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang RI tahun 2006, Undang-Undang nomor 12. Yang mana? Betul, jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena yang B ini bicara soal paling singkat 3 tahun. Ini salah. Seharusnya adalah 5 tahun berturut-turut atau paling lama bukan 5 tahun, tapi 10 tahun tidak berturut-turut. Tuh, itu syaratnya. Sedangkan kalau yang poin E, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu warga negara asing, ini nggak perlu naturalisasi. Kenapa? Karena dia otomatis WNI. Gitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Berdasarkan landasan hukum tersebut, setiap penduduk di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, kata dijamin kemerdekaannya. Nah, ini mengandung pengertian apa? Apakah A, setiap penduduk bebas berganti agama yang sudah diakui negara? Salah, ini bukan jawabannya. Negara tidak memaksa warga negaranya untuk menganut salah satu agama? Benar, kita nggak dipaksa, tapi ini bukan jawabannya. Setiap pemeluk agama mendapatkan kebebasan membuat agama baru. Nggak boleh. Negara membebaskan warga negaranya untuk beragama, bahkan tidak beragama sekalipun. Nah, ini udah pasti salah. Nggak boleh di Indonesia untuk tidak beragama atau kita kenal dengan istilah ateis. Negara memberikan kebebasan dan perlindungan hukum kepada penduduknya untuk memeluk agama yang diyakini. Nah, inilah baru jawabannya. Kenapa? Karena kita diberikan kebebasan dan juga diberikan juga terhadap perlindungan hukumnya. Jadi kita bebas. Lanjut, nomor yang ketujuh, potong. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab. Oke. Nah, Sishankam Rata. Bicara soal Sishankam Rata atau sistem pertahanan rakyat semesta, maka ini berkaitan dengan kerakyatan, kesemestaan, dan juga apa? Kewilayahan. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya sistem pertahanan rakyat semesta itu mengandalkan yang namanya rakyat, mengandalkan yang namanya kesemestaan, dan juga mengandalkan yang namanya kewilayahan nih. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya.
Perhatikan komponen struktur politik berikut ini. Sip. Oke, yang pertama adalah infrastruktur politik. Kenapa nih? Cara soal infrastruktur politik. Sip. Kita warna hitam aja ya. Sip. Sorry. Sip. Yang termasuk dalam, oh merah aja lah. Sip. Yang termasuk dalam infrastruktur politik. Sip. Ingat, dalam struktur politik kita mengenal yang namanya infrastruktur politik dan juga suprastruktur politik. Kita tulis di sini. Ada yang namanya suprastruktur politik. Kalau infrastruktur politik ini adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menunjang dari suprastruktur politik. Suprastruktur politik ini siapa aja sih? Ada yang namanya lembaga legislatif, ada yang namanya lembaga eksekutif, dan juga lembaga dari yudikatif. Sehingga siapa aja nih yang infrastruktur politik dari poin-poin berikut? Kalau Mahkamah Konstitusi itu adalah yudikatif, berarti bukan. Mahkamah Agung juga bukan. Sehingga yang termasuk dalam infrastruktur ada yang namanya kelompok penekan, partai politik, dan kelompok kepentingan, yaitu 1, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Sip. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. DPR, Presiden, dan DPD memiliki hubungan terkait dengan anggaran pendapatan belanja atau APBN. Nah, hubungannya apa? Dalam kaitannya, nih poinnya ada di lembaga ini nih, DPD. DPD itu sejatinya di dalam lembaga legislatif hanya sebagai pertimbangan. Kenapa? Karena sifatnya DPD ini adalah dia berasal dari perseorangan yang tidak berkaitan dengan lembaga politik sehingga hanya menjadi dewan pertimbangan. Sehingga kalau kaitannya DPR dengan presiden dan juga DPD dalam pembahasan RAPBN, jawaban yang paling tepat itu ada di poin yang C. Kenapa? Karena hanya pertimbangan DPD. Sehingga DPR membahas RAPBN itu bersama presiden dengan mempertimbangkan pertimbangan dari DPD. Kita lanjut ke soal nomor 10. Aktivitas pada gambar merupakan salah satu bentuk penyampaian partisipasi warga yang berbentuk apa? Di sini kita bisa lihat ada gambar terkait dengan tindakan kerusuhan sehingga terjadi kebakaran yang didapatkan oleh kendaraan tersebut sehingga nih di sini ada peristiwa malari itu bahkan tulisannya. Sehingga ini merupakan bentuk penyampaian partisipasi warga yang berbentuk berbentuk radikal karena sudah membahayakan orang lain. Lanjut, yang poin 11. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan latar belakang dari dilaksanakannya otonomi daerah. Ingat, otonomi daerah ini adalah kondisi di mana setiap daerah itu dikasih kewenangan. Supaya apa? Membantu tugas-tugas dari pemerintah pusat. Apa aja tuh latar belakangnya? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemusatan kekuasaan enggak? Enggak, justru ini namanya desentralisasi. Yang berikutnya ada yang namanya proses dari demokratisasi. Apakah latar belakangnya karena kurang pemerataan di bidang pendidikan? Itu bukan. Tapi untuk pemerataan dan keadilan. Sehingga jawabannya udah pasti 1, 3, dan 5 atau yang
C. Kita lanjut ke nomor 12. Melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu fungsi sebenarnya kita tidak perlu menghafal terlalu jauh. Karena di sini poinnya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka itu adalah berkaitan dengan kalau pemenuhan kebutuhan maka adalah pelayanan. Simpelnya seperti itu. Kita tidak perlu menghafal, tapi berdasarkan kata kunci pemenuhan kebutuhan berarti itu sedang melayani. Lanjut. Pernyataan yang menunjukkan kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah nih. Jadi, dalam pelaksanaan otonomi daerah itu juga masih terdapat kewenangan-kewenangan dari pemerintah pusat. Tidak semua kewenangan dari pusat itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yaitu apa aja yang tidak diberikan kepada daerah? Yang pertama ada yang namanya politik luar negeri. Kenapa? Ya tidak boleh yang namanya politik luar negeri, hubungan antara government terhadap government negara lain itu diwakilkan oleh pemerintah daerah. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan peradilan dan juga agama. Dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan moneter atau fiskal. Sedangkan pendidikan, tenaga kerja, pembangunan itu semua diberikan kepada pemerintah daerah. Sehingga jawaban yang tepat adalah satu, 3, dan 4, yaitu yang D. Kita lanjut ke nomor 14. Keberagaman yang ada pada masyarakat kita merupakan potensi berarti dapat menjadi berkat. Oke, salah satu bentuk ancaman yang berdampak bagi persatuan. Kira-kira ancaman apa nih yang akan berdampak pada persatuan dan kesatuan kita nih? Sehingga kita cari ancamannya, berkembangnya berita bohong atau hoax di sekitar kita bisa jadi ancaman. Penangkapan bandar narkoba yang merusak generasi muda, bagus dong, masa itu ancaman. Kemudian invasi bangsa asing yang membuat cemas masyarakat, bisa jadi. Penangkapan oknum koruptor, ya gak mungkin lah. Kemudian ditemukan vaksin antivirus yang akan menghapuskan sebuah pandemi. Enggak lah, ini tidak akan menjadi ancaman. Ya, lalu dari yang ini, maka dari antara A dan C yang paling tepat yang akan berdampak bagi persatuan dan kesatuan adalah yang A. Kenapa? Karena yang B atau yang C, sorry, itu tidak berdampak pada persatuan dan kesatuan, tapi akan berdampak kepada apa? Betul. Ini akan berdampak kepada masalah wilayah. Karena invasi atau serangan dari negara asing. Lanjut, yang 15. Oke, ancaman yang dihadapi Indonesia dari informasi tersebut terjadi di bidang apa? Karena ini berkaitan dengan kegiatan reklamasi, kemudian berekspor Singapura, penambangan pasir untuk meraih keuntungan pribadi. Oke. Sehingga kaitannya ini adalah ada suatu pulau yang tidak berpenghuni karena ini adalah perbatasan Indonesia dan juga Singapura sehingga ada dilakukan penambangan pasir sehingga pasir di daerah tersebut menjadi rusak. Nah, ini merupakan kaitannya dengan apa? Betul, kaitannya dengan pertahanan keamanan. Kenapa? Karena jika dibiarkan, nih, akan terjadi perubahan batas laut. Sehingga ini berkaitan dengan teritorial. Ini bukan ferry ya, tapi teritorial, sorry. Kita hapus dulu. Mana nih? Ah, ini harusnya teritori. Oke. Lanjut, nomor 16. Beberapa perusahaan di Indonesia menyukai tenaga kerja asing. Solusi yang dapat diambil
TKI untuk menghadapi fakta tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ingat, ini adalah sebuah solusi. Kalau ada banyak tenaga kerja asing, yang harus kita lakukan apa dong? Tentu kita harus meningkatkan kompetensi. Terus apalagi? Serbuan balik, nyerang balik nih, kayak main bola, bukan ya? Kemudian mengganti sistem padat karya menjadi sistem berbasis mesin. Justru kita harus meningkatkan sistem padat karya. Memperketat prosedur izin kerja bagi tenaga kerja asing. Bisa. Penambahan jam kerja justru tidak boleh. Solusi yang diambil tenaga kerja. Karena di sini ada dua kemungkinan antara A dan juga D, yang diambil oleh TKI adalah yang mana? Tentu yang poin A. Kenapa? Karena yang ini bukan urusannya TKI, tapi urusannya dari apa? Pemerintah. Sip. Sehingga yang tepat jawabannya tentu yang A. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada kesalahan teknis, sorry. Sesuai fungsinya, wawasan Nusantara menjadi motivasi sekaligus dorongan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Nah, kebijakan publik yang sesuai dengan wawasan Nusantara apa? Apa kebijakan publik yang harus sesuai dengan wawasan Nusantara? Meratakan hak dan kewajiban warga negara untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pembangunan bisa jadi mengutamakan kebutuhan pemerintah untuk memudahkan, enggak dong, mewujudkan kebijakan bersama sesuai dengan visi misi penguasa, tidak dong. Menciptakan kebijakan publik yang disukai pemerintah untuk kepentingan kelompok tertentu, nggak boleh juga dong. Mengutamakan kepentingan umum untuk mencapai kebijakan yang berwawasan nasional. Nah, bisa jadi nih. Sehingga, manakah jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah betul, mengutamakan kepentingan umum untuk mencapai kebijakan yang berwawasan nasional. Pak, kenapa bukan yang A? Karena ini berkaitan dengan kebijakan publik. Harusnya bagaimana kebijakan publiknya? Ya harus mengutamakan kepentingan umum. Sehingga yang ini bukan jawabannya. Gitu, karena tidak berkaitan dengan kebijakan publik. Lanjut. 18. Data yang merupakan aspek. Nah, dalam wawasan Nusantara, kita mengenal yang namanya Trigatra dan juga yang namanya Pancagatra. Kalau Trigatra itu yang berkaitan dengan alam. Apa aja yang berkaitan dengan alam? Ya, pertama tentang demografi. Apalagi selain demografi, sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah letak geografi. Sedangkan kalau Pancagatra ada berapa panca? 5. Apa aja tuh? Ini sering kita kenal dengan istilah Ipolek Sosbud Hankam. Apa aja? Ada ideologi, ada politik, ada ekonomi, ada sosial budaya, ada pertahanan, keamanan. Nah, di sini yang ditanya adalah Trigatra. Maka ada apa aja demografi? Mana demografi? Demografi itu adalah penduduk. Sumber daya alam, ada sumber daya alam. Dan geografi, mana geografi? Nah, sehingga 2, 3, dan 5 lah jawabannya atau yang E. Sedangkan 1, 4, dan 6 itu adalah aspek dari Pancagatra. Kita lanjut. Nih saya hapus dulu ya. Set. Sip, kita lanjut. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, oke, perilaku yang ditunjukkan oleh pemuda tersebut merupakan, udah pasti sila keberapa nih? Gampang ini. Karena ini berkaitan dengan apa? Daerah, suku, ras, agama. Apa berarti? Sila ketiga, yaitu persatuan. Lanjut, nomor 20.
Berdasarkan pernyataan tersebut sebagai warga negara, kewajiban kita adalah ngapain? Memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak. Betul, memanfaatkan kekayaan kekayaan alam sebesar-besarnya. Nggak boleh, harus bijak kita. Jangan dieksploitasi. Sama sekali tidak menggunakan, nggak mungkin lah kita bisa. Kemudian ikut serta membahas peraturan tentang pemanfaatan alam. Boleh. Menjalin kerjasama dalam pihak asing dan kekayaan alam. Boleh. Pertanyaannya, sebagai warga negara, kalau ikut membahas peraturan perundang-undangan, ini adalah urusannya dari DPR. Menjalin kerjasama dengan pihak asing, ini urusannya dari pemerintah. Sehingga warga negara yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan dengan bijak. Yaitu jawabannya yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita rehat dulu, nanti lanjut lagi.